warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fatur Nada dari kelompok 2 yang akan membahas tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang teori dualisme dan teori monisme. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman semua, saya Maulana Hafid dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 4B semester 4 Fakultas Syariah. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi dan praktik hukum internasional di Indonesia. Nah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu teori dualisme. Jadi teori dualisme itu mempunyai pengaruh besar terutama di Jerman dan di Italia. Tokoh dari teori dualisme itu ada dua. Yang pertama itu ada Triple dan Anziotti. Jadi secara sederhana itu teori ini menganggap kalau hukum internasional itu dua sistem yang berbeda dan berdiri sendiri, artinya keduanya itu tidak saling bergantung. Pandangan ini juga berkaitan dengan aliran positifme yang menekankan bahwa hukum itu berasal dari kehendak negara. Makanya negara itu dianggap punya kendali penuh atas hukumnya sendiri. Kalau dilihat lebih dalam, ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama itu dari subjek hukumnya. Kalau hukum nasional itu mengatur individu sebagai subjek hukum, kalau hukum internasional itu lebih fokus mengatur hubungan antar negara. Yang kedua, ada dari sumber hukumnya. Kalau hukum nasional itu berasal dari kehendak negaranya itu sendiri, sedangkan hukum internasional itu berasal dari kesepakatan antar negara. Selain itu juga ada jadi perbedaan yang ketiga itu ada dari ruang lingkupnya. Kalau hukum nasional itu berlaku di dalam suatu wilayah negara, sedangkan hukum internasional itu berlaku antar negara. Lalu dari pembentukan hukumnya, hukum nasional itu dibuat oleh negara, untuk kepentingannya sendiri, sedangkan hukum internasional itu dibentuk dari kesepakatan bersama antar negara. Dalam hukum internasional ada prinsip yang penting, yaitu Pacta sunt servanda, yang artinya setiap perjanjian itu harus dipatuhi. Tapi dalam teori dualisme, meskipun ada prinsip itu, kedua sistem hukum ini tetap dianggap terpisah. Jadi kalau hukum internasional mau berlaku di suatu negara itu harus melalui hukum nasionalnya terlebih dahulu, biasanya lewat proses ratifikasi. Contohnya bisa kita lihat dari di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau Indonesia ikut perjanjian internasional itu tidak langsung berlaku. Jadi harus diratifikasi terlebih dahulu menjadi undang-undang. Misalnya ada beberapa konvensi dari ILO yang baru bisa diterapkan setelah disahkan dalam hukum nasional. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua, materi yang kedua, yaitu teori monisme. Jadi kalau teori dualisme itu hubungan hukum internasional dan hukum nasional itu saling terpisah. Nah, kalau di teori monisme ini hukum internasional dan hukum nasional itu satu kesatuan. Jadi keduanya itu bagian dari sistem hukum yang sama. Ini menurut teori monisme kali ini. Nah, ada yang berpendapat juga bahwa hukum internasional itu lebih tinggi dari hukum nasional, yang artinya kalau ada konflik hukum internasional yang diutamakan itu hukum internasional terlebih dahulu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa keduanya setara dan bisa saling melengkapi. Intinya kalau dalam teori monisme itu hukum internasional bisa langsung berlaku di dalam hukum nasional tanpa harus melalui proses pengesahan lagi. Contohnya itu ada dari UNCLOS, yaitu Indonesia yaitu Konvensi Hukum Laut PBB. Indonesia itu meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor
17 tahun 1985. Setelah itu aturan dalam UNCLOS itu dijadikan acuan dalam mengatur wilayah Indonesia. Misalnya dalam pembentukan batas wilayah laut dan juga dalam menghadapi sengketa seperti laut Natuna. Di sini Indonesia menggunakan hukum internasional untuk memperkuat klaim kedaulatannya. Nah, walaupun begitu dalam praktiknya itu memang tidak selalu mudah karena tetap ada faktor politik dan kepentingan negara. Tentang implementasi dan praktik hukum internasional di Indonesia. Nah, dengan berkembangnya globalisasi yang semakin eratnya hubungan antar negara, membuat hukum internasional jadi semakin penting dalam sistem hukum di norma nasional. Ya, dijalankan masih menjadi perdebatan karena sistem hukum nasional kita bersifat campuran, yaitu menggabungkan hukum positif dan juga hukum adat, teman-teman semua. Nah, negara harus menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan juga kewajiban internasional. Nah, hubungan antara hukum internasional dan nasional itu berbeda-beda, yaitu tergantung bagaimana kita pandangannya. Menurut teori monisme, hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, sementara teori dualisme yaitu menekankan bahwa sistem ini terpisah, sehingga hukum internasional perlu diubah terlebih dahulu agar bisa berlaku di Indonesia. Adanya aturan yang jelas dalam konstitusi maupun undang-undang organik kadang membuat interpretasi antara lembaga berbeda, sehingga muncul ketidakpastian dalam penerapan standar internasional. Pada kerjasama antara hukum nasional dan juga internasional itu tetap penting. Nah, terutama untuk menangani isu hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan hidup, dan lain-lain seperti ya kejahatan internasional misalnya gitu, ada perang kabur kemana gitu ya. Nah, pasal 11 Undang-Undang 1945 itu memberikan dasar konstitusional yang jelas, teman-teman. Nah, meski tidak secara rinci mengatur cara mengintegrasikannya seperti apa. Nah, hukum internasional ke hukum nasional, oleh karena itu analisis mendalam diperlukan agar kedudukan hukum internasional jelas sehingga harmonis dan juga konsisten, teman-teman, di Indonesia ini. Nah, beberapa lembaga juga mempunyai peran yang penting dalam mengatur penerapan hukum internasional, seperti presiden yang berwenang menandatangani perjanjian internasional, sedangkan DPR kita yaitu meratifikasi perjanjian yang penting, strategis, terkait negara, dan Kementerian Luar Negeri kita petugas untuk mengawasi, sedangkan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi kita itu menilai kesesuaian hukum internasional dan prinsip dan landasan hukum nasional gitu, apakah sesuai atau tidak. Nah, proses ratifikasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itu untuk perjanjian penting. Nah, setelah ratifikasi, ketentuan internasional dan juga hukum nasional itu untuk memastikan penerapannya efektif atau enggak, yaitu disesuaikan dengan standar nasional agar lebih sinkron dan tidak deklaratif, teman-teman. Nah, hukum internasional dan hukum nasional itu bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Negara berhak menyesuaikan, menerima, atau menolak ketentuan jika bertentangan dengan kedaulatan nasional. Harmonisasi antara kepentingan standar global dan kepentingan nasional penting agar hukum internasional dapat diterapkan secara efektif, teman-teman. Nah, kembali juga itu menegaskan ya peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia, serta pasal 11 Undang-Undang 1945 itu mengatur perlunya persetujuan DPR dan perjanjian internasional tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional juga dengan peraturan tersebut Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang cenderung menganut paham dualisme. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memang memandang hukum internasional yaitu dan hukum nasional sebagai dua sistem yang berbeda dan berdiri sendiri. Nah,
Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Apabila saya ada salah mohon dikoreksi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.